Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu berdoa. Semoga COVID ini segera berakhir. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Semoga pelajaran ini kita diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita membahas mengenai teks eksplanasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai definisi teks eksplanasi dan ciri-ciri eksplanasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Dalam identifikasi informasi dalam teks eksplanasi terdapat ada fakta dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan suatu proses fenomena sosial. Fenomena alam, fenomena budaya berdasarkan fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, biasanya dijelaskan secara spesifik, seperti tanggal kejadian, jumlah korban, tempat kejadian, dan sebagainya. Contohnya tsunami. Pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh. Bermula dari gempa beberapa kali, ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di provinsi itu lumpuh. Dalam fakta, ada tanggal kejadian, yaitu pada contoh ini pada tanggal 26 Desember 2004. Tempatnya di Provinsi Aceh. Itu termasuk fakta, karena di sini terdapat tanggal dan tempat kejadian. Selanjutnya mengenai gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Kemudian, kalimat utama dikembangkan dengan kalimat penjelas menjadi satu paragraf. Gagasan utama yang terdapat di awali paragraf disebut deduktif. Gagasan utama yang terdapat di akhir paragraf disebut induktif. Sedangkan gagasan utama yang ada di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Ciri-ciri paragraf deduktif adalah kalimat utama terletak di awal paragraf. Kalimat disusun mulai dari pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan. Contohnya, generasi muda masa kini mencari kerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang besar. Generasi muda kini mulai mempertimbangkan aspek kepuasan batin dalam bekerja. Sehingga hal ini memicu para generasi muda masa kini bekerja sesuai dengan bakat dan minat. Kalimat utamanya, generasi muda masa kini mencari kerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang besar. Itu kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelasnya, generasi muda masa kini mulai mempertimbangkan aspek kepuasan batin dalam bekerja. Sehingga hal ini memicu para generasi muda masa kini bekerja sesuai dengan bakat dan minat. Itu merupakan penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf induktif. Diawali dengan penjelasan khusus.
Kemudian diubah menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan khusus. Gagasan utama terletak di akhir paragraf. Contohnya, tangkai bunga ini memiliki duri. Bunga ini banyak disukai orang karena bentuknya yang indah. Bunga ini sering dijumpai berwarna putih dan merah. Bunga ini sering digunakan orang sebagai bentuk kasih sayang. Hampir semua orang mengenali bunga ini, yaitu bunga mawar. Tadi diawali dengan penjelasan khusus, yaitu tangkai bunga ini memiliki duri. Kemudian diubah menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan khusus tadi, yaitu hampir semua orang mengenali bunga ini, yaitu bunga mawar. Itu ciri-ciri paragraf induktif. Sedangkan ciri-ciri paragraf campuran memiliki kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Adanya variasi atau pengulangan di beberapa kata kunci di bagian awal dan akhir paragraf. Contohnya, jeruk nipis ternyata memiliki banyak manfaat. Jeruk nipis dapat digunakan untuk mengobati batuk secara alami. Jeruk nipis juga dapat dijadikan minuman untuk menyegarkan tenggorokan. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Tadi adanya variasi atau pengulangan di beberapa kata kunci di bagian awal dan akhir paragraf, yaitu ada kata jeruk nipis. Di awal paragraf sudah ada jeruk nipis dan di akhir paragraf juga merupakan kesimpulan. Jadi ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaatnya. Itu ciri-ciri paragraf campuran. Sekarang mengenai konstruksi informasi teks eksplanasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Mengkonstruksi informasi berarti menyusun informasi menjadi teks eksplanasi. Bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang disusun secara urut dan sistematis. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Sekarang mengenai susun ulang teks eksplanasi. Abstraksi berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang isi yang terdapat dalam suatu teks. Abstraksi bersifat informatif dan deskriptif. Artinya, setiap informasi yang terkandung harus berdasarkan fakta. Berikut yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. 1. Membaca teks dengan cermat dan teliti. 2. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. 3. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai teks eksplanasi. Semoga kalian mudah menerima dan memahami materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.